Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari seperti biasa kita angkat pujian, kita menyembah Tuhan, dan kita mau belajar kembali bagaimana yang orang-orang yang dikenan oleh Tuhan. Haleluya, mari kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan, kita muliakan namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Amin. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Amin. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin. Saudara menikmati kasih Tuhan, kita harus bisa merasakan pujian ini bukan sekedar hanya untuk kita pujikan, tetapi dalam pujian ini kita harus bisa menikmatinya. Amin. Kasih Tuhan tiada batasnya buat saudara dan kita semuanya. Dan sampai selamanya, tak pernah berubah. Dia sanggup. Percayalah bahwa Tuhan yang saudara sembah dan saya sembah, Dia sanggup untuk memulihkan setiap hati kita yang terluka, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita apa saja. Dia sanggup untuk memulihkan ketika saudara datang dan bersujud di hadapannya. Kuasanya tidak pernah berubah, kasih-Nya tidak pernah berakhir. Haleluya. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup untuk memberikan pemulihan dalam setiap hidup saudara. Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh dari hati saudara, hanya Dia yang kita muliakan. Kita mempercayai hanya Dia yang memiliki kuasa yang besar, dan kuasa-Nya tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selamanya buat saudara dan kita semuanya. Amin, amin. Hanya Yesus yang sanggup untuk melakukan suatu perkara yang besar buat saudara dan saya dalam segala hal. Perkara yang besar, amin, amin. Dia sanggup. Jangan mudah putus asa, jangan mudah depresi. Percayalah Tuhan yang kita sembah, Dia sanggup. Dia sangat menyayangkan saudara. Dia sanggup. Katakan dengan sungguh-sungguh, sanggup bahwa Yesus yang saudara sembah dan saya sembah sangat mengasihimu dengan luar biasa. Dia sanggup, Yesus sanggup. Amin, amin. Memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus yang sanggup. Amin, amin, amin. Hidupku, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita sembah Dia. Oh Yesus, Engkau yang sanggup memulihkan hidupku. Aku percaya, sungguh ku percaya Tuhan, dalam segala karya-Mu, dalam segala pekerjaan-Mu. Aku percaya, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Kami sanggup Tuhan, sungguh kami percaya Bapa,
Kami sanggup ya Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, tiada yang bisa menandingi akan kesanggupan-Mu bagi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih Bapa. Mari saudara kita satu di dalam doa. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sanggup untuk melakukan suatu perkara yang besar bagi kami. Karena Engkau sangat mengasihi dan menyayangi kami Bapa. Karena kami adalah ciptaan kudus-Mu dan ciptaan kebenaran-Mu Bapa. Ketika kami percaya di dalam Engkau, maka kuasa-Mu akan semakin Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Engkau nyata tidak pernah meninggalkan kami semuanya Bapa. Meninggalkan hamba dan juga meninggalkan anak-anak-Mu yang lain Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kami mau duduk manis mendengarkan apa yang Kau sampaikan hari ini buat kami. Kami mau terus belajar dalam perkenanan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin Bapa, amin. Mari Bapak Ibu, saya tetap ada di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 11 sampai dengan ayat 18 lanjutan ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Kemudian raja menyuruh 2 raja ini ya. Yang tadi raja pertama, ini raja yang kedua. Kemudian raja menyuruh pula kepadanya seorang perwira yang lain dengan ke-50 anak buahnya. Lalu orang itu berkata kepada Elia, "Hai abdi Allah, begini tengah titah raja, segeralah turun." Tetapi Elia menjawab mereka, "Kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan engkau habis dengan ke-50 anak buahmu." Maka turunlah api Allah dari langit memakan mereka itu habis dengan ke-50 anak buahnya. Berarti sudah 2 perwira. Kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. 3, sekarang ketiga kali. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu dan sesudah sampai berlututlah perwira itu di depan Elia serta memohon belas kasihan kepadanya, katanya, "Ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu." Ayat 13, lingkari ya Bapak Ibu. "Bukankah api sudah turun dari langit memakan habis kedua perwira yang dahulu dengan ke-50 anak buah mereka? Tetapi sekarang biarlah nyawaku berharga di matamu." Ayat 14 ya. Maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, "Turunlah bersama-sama dia, janganlah takut kepadanya." Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Berkatalah Elia kepada raja, "Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah mengirim utusan-utusan untuk meminta petunjuk kepada Baal Zebub Allah di Ekron, seolah-olah tidak ada Allah di Israel untuk ditanyakan firman-Nya, maka sebab itu engkau tidak akan bangun lagi dari tempat tidur di mana engkau berbaring, sebab engkau pasti akan mati." Maka matilah seraja sesuai dengan firman Tuhan yang dikatakan oleh Elia. Mandi ya kira-kira perkataan Elia ya. Maka Yoram menjadi raja menggantikan dia dalam tahun kedua zaman Yoram bin Yosafat raja Yehuda, sebab Ahazia tidak mempunyai anak laki-laki. Selebihnya dari riwayat Ahazia, apa yang dilakukannya bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Nah, dari ketiga perwira ini yang satu kelompok yang ketiga itu terselamatkan karena apa? Di ayat 13 dan 14 merendahkan hati di hadapan Elia. Ketika dia merendahkan hati di hadapan Elia, itu sama dengan merendahkan hati di hadapan Allah. Oh, haleluya. Jadi di sini saya katakan jangan main-main dengan hamba Tuhan yang diurapi, sangat berbahaya. Ketika saudara baik-baik dengan hamba Tuhan yang diurapi, saudara akan diberkati dengan luar biasa. Bu, jangan nakut-nakuti, saya tidak menakut-nakuti, tetapi ini ya dan amin. Apa yang saya sampaikan hari ini bukan dari novel, tetapi dari Alkitab.
Amin, dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu bukan sebuah dongeng atau cerita, tetapi firman Tuhan ditulis oleh nabinya dengan benar. Haleluya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang di zaman sekarang tidak menyayangkan nyawanya sama sekali. Sedang perwira yang ketiga ini sangat menyayangkan nyawanya. Sehingga perwira ini meminta belas kasihan dari Elia supaya Elia tidak menurunkan api untuk membinasakannya. Dan Elia tidak mengerti apa yang harus dia lakukan. Ternyata di ayat yang ke-15 dikatakan, maka berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, turunlah bersama-sama dengan dia, janganlah takut kepadanya. Lalu bangunlah Elia dan turun bersama-sama dia menghadap raja. Ketika Tuhan yang utus, jangan ada ketakutan. Engkau tidak berjalan seorang diri, tetapi Roh Kudus menyertaimu. Bahkan para malaikatnya, bala tentara sorgawi menyertai saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan takut ketika engkau menerima satu anugerah, satu amanat yang agung dan mulia dari Tuhan. Berjalanlah, engkau tidak sendiri, Tuhan besertamu senantiasa. Haleluya. Di zaman sekarang orang-orang sangat mudah sekali untuk membuang nyawanya. Nyawanya sangat tidak berarti. Tetapi ketika di zaman raja-raja ini, perwira yang ketiga ini sangat menyayangkan. Maka semua saya katakan kepada Bapak Ibu, sebesar apapun masalah saudara, segede apapun persoalan saudara, andalkan Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan bagimu dan akan membuatkan jalan yang baru bagimu. Jangan putus asa, bunuh diri, lari ke hal-hal yang sangat mengerikan, yang tidak menghargai nyawa sama sekali, atau putus asa mengakibatkan bunuh diri. Buat apa aku harus hidup? Masalahku tidak akan selesai. Biar aku menjatuhkan diri aja dari apartemen atau dari manalah, dari mall atau dari mana, jebrek selesai. Belum tentu. Saudara ingat, di akhir zaman Tuhan akan datang mengadili dan menghidupkan, membangkitkan orang-orang pilihannya. Orang-orang pilihan Tuhan dibangkitkan semuanya. Amin. Karena tidak dinikahi, bunuh diri, ada yang dibohongin, udah dipelihara ternyata ditinggal, akhirnya anaknya dibuang, ditaruh di panti. Itu masih lumayan kalau menaruh anaknya di panti. Tapi kalau anaknya dibuang begitu saja, ya kalau nggak sampai kena apa-kenapa, sama dengan saudara membunuh bayi ini. Bayi yang tidak bersalah, yang berdosa orang tuanya, tetapi bayinya yang harus bertanggung jawab. Ada lagi yang tidak bertanggung jawab, akhirnya diaborsi. Orang tua tidak mau menerima, marah-marah, malu, nama keluarga dicoreng, apalagi keluarga raja, waduh, keluarga orang terhormat, orang terkaya dan yang lain sebagainya. Akhirnya memberikan keputusan harus aborsi dan yang lain sebagainya. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau mau hidupmu dikenan oleh Tuhan dan diperkenankan oleh Tuhan, maka biarlah setiap hari kita memberikan yang terbaik. Kita memberikan di dalam kebenaran. Jangan lakukan hal-hal yang sia-sia. Hargailah nyawa saudara. Masalah boleh datang dan itu selalu ada. Tetapi jangan putus asa. Buang jauh-jauh roh keputusasaan. Buang jauh-jauh roh yang selalu membinasakan engkau. Itu semua adalah tipu muslihat iblis. Disinilah yang dikatakan iblis berkeliling bagaikan singa yang mengaum. Yang siap untuk menerkam. Yang bisa untuk dia makan dan dia terkam. Setelah dia terkam, dia buang begitu saja. Penipuan-penipuan yang dilakukan oleh iblis. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, cut itu semua, bertobat. Amin. Ketika saudara bertobat, maka berkat Allah akan turun dengan limpahnya di dalam kehidupan saudara. Tidak ada penghukuman lagi. Malaikat Tuhan turun tangan dan malaikat Tuhan membiarkan perwira beserta 50 orang-orang pegawainya boleh hidup dengan tentram. Haleluya. Ini Tuhan selalu memberikan yang sedemikian. Tuhan itu sungguh baik, Tuhan itu sangat pemerhati buat kita semuanya. Amin ya. Ada 4 hal yang mau saya sampaikan karena
Dia Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Jadi dalam segala hal jangan kau putus asa. Aku sakit seperti ini, mending aku mati aja, aku bunuh diri, aku minum obat yang overdosis. Buang pikiran-pikiran yang sedemikian. Aduh, aku kok sudah hamil gak ada di luar nikah, aku malu orang tua aku bagaimana dan bagaimana. Sebaiknya aku aborsi. Ingat, aborsi adalah pembunuhan Bapak Ibu. Dan pada akhirnya nanti anak ini akan bertumbuh, dia akan menjadi besar, dan pada akhir zaman mereka juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang yang sudah mati yang lainnya. Dan Tuhan akan memilih yang berkenan di hadapan Tuhan, dia akan memerintah 1000 tahun damai di bumi. Itu nyata dan itu akan terjadi. Kitab Wahyu tidak ditiadakan, tetapi saya sangat yakin dan percaya Kitab Wahyu akan digenapi. Jangan kau putus asa karena sakit penyakitmu, karena dia adalah Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit kita. Amin, saudara percaya. Hal yang kedua, karena dia Tuhan yang menjaga setiap anak-anaknya dengan malaikatnya yang berpasukan. Di dalam Alkitab berkata, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Apa itu artinya? Artinya Tuhan menjaga saudara dan saya sehingga tidak ada hal yang buruk yang dapat terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tidak Tuhan izinkan sehelai rambut, kalau tidak seizin Tuhan tidak akan pernah terjatuh. Amin. Sehingga semakin nyata bahwa nyawa kita sangat berharga di mata Tuhan. Ada juga orang-orang yang bunuh diri tapi nggak jadi mati. Banyak. Tetapi dia akan merasakan kesakitan karena minum obat keras dan obat itu dikeluarkan. Itu kalau bisa dikeluarkan, tapi kalau tidak dia akan lewat. Amin. Itu yang tidak menjatuhkan diri tapi minum obat. Hati-hati bertobat Bapak Ibu. Buang pikiran-pikiran yang sedemikian. Bapak, Engkau memberikan kekuatan dalam pikiran saya, Engkau memberikan kekuatan dalam hati saya untuk saya menghadapi setiap masalah persoalan ini. Saya yakin dan percaya Engkau Tuhan yang selalu membukakan jalan untukku. Katakan demikian. Amin. Saudara paham dengan apa yang saya katakan? Hal yang ketiga, karena dia Tuhan yang membela orang-orang yang merendahkan diri di hadapannya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti seorang perwira dan 50 pasukannya. Dia merendahkan diri di hadapan Elia, sama dengan ketika dia merendahkan diri di hadapan Elia, sama dengan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita merendahkan diri dan kita bertobat. Hal yang keempat, karena dia Tuhan yang memberi tuntunan bagi tiap orang yang mencari dia. Amin. Tuhan yang akan selalu menuntun. Ketika saudara mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka tuntunannya akan semakin nyata dalam kehidupan saudara. Ketika tuntunan Tuhan nyata dalam hidup saudara, maka berkat-berkatnya dan kasih setianya yang besar akan senantiasa dinyatakan bagi saudara yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Saudara percaya dengan apa yang saya sampaikan ini? Jangan jemu-jemu untuk terus membaca di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 11 sampai 18. Di sana pengertiannya semakin dalam. Dari ayat 1 sampai ayat 18 silahkan saudara berulang-ulang. Apa sih makna ini semuanya? Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang akan lebih lagi untuk menaruh kekuatan bagi kami. Karena nyawa itu adalah milik-Mu, nyawa itu Engkau yang memberi. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan dari nyawa yang Kau berikan bagi kami. Kami akan menjaganya Bapa, melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menjaga nyawa kami, bukan dengan bunuh diri, dengan keputusasaan, tetapi biarlah sampai pada akhirnya Engkau yang akan jemput kami Tuhan, ketika Engkau menginginkan kami untuk pulang ke rumah Bapa. Bapa, terima kasih, mampukan anak-anak-Mu untuk menghadapi setiap masalah persoalan, dan biarlah mereka tetap memiliki kerendahan hati dan tidak menyombongkan diri, dan mereka sujud menyembah, meminta pengampunan, maka kasih-Mu akan Kau nyatakan baginya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak, terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, bersyukur senantiasa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.